Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Riki yang sudah menyempatkan waktunya di malam hari ini untuk melakukan kegiatan syuting profil Dudi di jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Sebelum saya bertanya lebih jauh, mungkin Bapak Riki bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak TLM SMK Mulu Lumajang. Perkenalkan, saya Muhammad Riki Iskandar Dzulkarnain, STRG SOS. Sehari-hari bekerja sebagai Kepala Laboratorium di Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang, sekaligus sebagai guru pembimbing atau guru tamu di TLM SMK Muhammadiyah Lumajang. Pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung kepada anak-anakku sekalian di TLM SMK Muhammadiyah Lumajang. Mungkin anak-anak tidak begitu banyak mengenal apa arti TLM, yaitu Teknologi Laboratorium Medik, yang mana seorang TLM pekerjaan sehari-hari adalah nantinya begitu anak-anak lulus sekolah dari SMK jurusan TLM itu adalah menjadi seorang asisten ATLM, yang mana pekerjaannya adalah membantu mendiagnosa atau membantu menegakkan diagnosa dari para klinisi. Jadi background pekerjaannya bisa di laboratorium medis swasta ataupun juga bisa di laboratorium rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, ataupun di klinik-klinik swasta yang membidangi masalah laboratorium. Jadi pesan saya, anak-anakku sekalian yang baru masuk, tetaplah semangat, tetaplah berkarya di dunia TLM. Pesan saya adalah utamakan etika. Dimanapun nanti kalian menimba ilmu dan nanti akan lulus menjadi seorang TLM, etika sangat penting dan sangat dibutuhkan. Baik etika di dalam sekolah maupun di pekerjaan ataupun dalam pergaulan sehari-hari ataupun di masyarakat. Jadi bagi seorang TLM sangat dijunjung etika, karena nantinya yang akan kita hadapi, akan yang kita jalankan sehari-hari adalah profesi yang melayani masyarakat, baik itu dari usia balita sampai usia lansia. Baik. Saya potong dulu nih Pak. Ngomong-ngomong tadi tentang etika dan lain sebagainya, itu masuk di karakter nih Pak. Ya, betul. Berarti, nah ini kira-kira anak-anak kami yang baru ini agar nantinya bisa punya gambaran ke depan, oh ternyata jurusan TLM itu seperti ini, dan nantinya ketika lulus pun tentunya tidak hanya anak yang pandai yang dibutuhkan ketika bekerja. Nah, mungkin selama jenengan pengalaman selama ini, karakter seperti apa yang harus dimiliki anak-anak laborat? Terima kasih. Yang jelas etika secara umum, tetapi untuk etika seorang TLM, satu adalah dibutuhkan suatu sifat jujur.
Jujur itu akan lebih luas artinya. Jujur dalam suatu penegakan diagnosa. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, hasil yang nantinya yang akan didapatkan dalam suatu diagnosa tadi itu memang benar-benar jujur. Apa yang ada, ya itulah kan yang akan kita laporkan. Jadi tidak hanya jujur di depan seorang bapak ibu guru, tetapi jujur dalam melakukan suatu pekerjaan di bidang TLM. Jadi mendiagnosa, misalkan di suatu pemeriksaan mikroskop, ya itulah yang akan didapatkan, ya apa yang ada, ya itu yang akan disampaikan buat seorang hasil terhadap seorang pasien. Jadi benar-benar itu jujur. Kemudian satu, dia berkomitmen, dalam artian berkomitmen menjaga kerahasiaan hasil dari pasien. Walaupun itu teman dekat kita, ataupun walaupun itu tetangga saudara, tetapi kita tidak bisa serta-merta mengeluarkan hasil tadi ke khalayak umum atau ke masyarakat yang lainnya, karena itu akan dilindungi dari kode etik kesehatan atau kedokteran. Berarti poinnya dua itu ya Pak, kejujuran sama menjaga komitmen. Menjaga komitmen. Kemudian yang lebih lanjut, ini kan anak-anak kadang masih ada yang bingung Pak. Mungkin ketika masuk ke SMK jurusan TLM, mungkin ada yang karena ikut temannya, ada yang karena saran dari orang tuanya, kamu masuk jurusan ini saja, padahal yang notabene mereka kurang paham. Nah, mungkin ke depan kadang biasanya orang berpikir kalau kamu nanti jurusannya SMK, kamu tidak bisa kuliah. Kadang ada yang seperti itu mindsetnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci jenengan ini nanti dulu sekilas flashback, mungkin dari jurusan apa, kemudian kuliahnya bagaimana, kenapa bisa kuliah, kenapa langsung bekerja. Terima kasih. Jadi anak-anakku sekalian, tidak usah berkecil hati, tidak usah minder ataupun ragu-ragu bila mana nanti masuk SMK TLM. Kenapa harus SMK? Karena pertama, begitu kita masuk SMK, itu bekal ilmu dibanding yang umum itu sudah jauh lebih beda dan lebih spesifik. Di saat nanti anak-anak sekalian akan melanjutkan ke jenjang kuliah, bagaimana nanti kuliahnya ke depannya bagi kami Pak yang lulusan TLM? Tidak usah khawatir. Begitu jenjang nanti ke perguruan tinggi, ada yang namanya program studi untuk bidang ahli teknologi laboratorium medik, atau yang nama kampusnya yang kita kenal kampus analis kesehatan gitu. Jadi ada di Surabaya itu juga baik negeri maupun swasta, di Poltekkes Kemenkes Surabaya ada namanya program studi teknologi laboratorium medik, itu analis kesehatan, bisa D3 ataupun D4 setara S1. Jadi tidak usah khawatir, justru nantinya bekal dari SMK itu menjadi lebih kuat, dasarnya menjadi lebih kuat untuk ke jenjang selanjutnya. Karena apa? Karena dasarnya sudah lebih dulu mempelajari hal-hal yang sifatnya tentang laboratorium medik dibanding kalau murni dari SMA yang umum. Jadi lebih banyak, lebih cepat menyerap ilmunya dari anak-anak yang dari background dari TLM. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu berkecil hati, dan tidak perlu minder. Saya rasa semuanya punya kesempatan yang sama, jadi gitu. Tetapi saya tekankan itu poin lebih unggul ataupun lebih tinggi dari anak-anak yang dari umum.
Jadi kesimpulannya untuk anak-anakku tidak usah ragu ketika kalian sudah memasuki jurusan SMK, jurusan teknologi laboratorium medik. Nah, ini tadi kan berkenaan dengan kuliah, Pak. Nah, misalkan ini nanti SMK itu tujuannya adalah mencetak lulusan yang sudah siap kerja. Kalau pemerintah kan seperti itu programnya. Okay. Ketika kamu sudah lulus SMK berarti kamu harus langsung bisa bekerja. Nah, mungkin anak-anak ada yang bingung, kira-kira kalau nanti saya lulus SMK jurusan TLM, nanti saya bekerjanya di mana, Pak? Terus bagaimana kira-kira pekerjaannya? Terima kasih. Anak-anakku sekalian, memang itu adalah program prioritas pemerintah karena SMK adalah untuk mempercepat dalam dunia pekerjaannya lebih siap pakai. Tidak usah khawatir, sekarang banyak klinik-klinik swasta, banyak fashiankes yang bertebaran di mana-mana, itu lebih banyak mengambil dari anak-anak yang mempunyai background SMK kesehatan, terutama di laboratorium klinik ataupun yang swasta yang menengah, yang kecil menengah itu lebih suka mengambil anak-anak yang background dari SMK TLM. Biasanya yang saya lihat di lapangan itu mengambil dari teman-teman yang itu, karena apa? Skill ataupun kemampuan dia itu sudah ada. Kalau dibanding harus merekrut dari SMA umum atau anak-anak umum yang tidak ada basic ataupun standar dari TLM. Jadi nantinya biasanya yang terjadi, anak-anak itu paginya bekerja, sorenya bisa kuliah, ataupun biasanya melakukan kuliah yang pakai program khusus jarak jauh yang seminggu 1 kali, bisa ditempuh hari libur atau hari Minggu untuk kuliah yang D3 ataupun D4. Banyak yang sekarang yang terjadi di mana-mana itu paginya bekerja, sudah memberikan kontribusi ke orang tuanya bahwasanya aku begitu lulus SMK itu bekal sudah ada, sudah bekerja. Terus kemudian dia biasanya dengan dijalani dengan kuliah lagi, seperti itu. Jadi tidak usah takut ataupun tidak usah berkecil hati. Terima kasih. Jadi anak-anakku, untuk jurusan TLM kalian tidak usah ragu ketika nanti kalian sudah masuk di sini. Masa depan kalian masih panjang, gitu, Pak Riki. Masih panjang. Jadi, yang bisa menentukan adalah kalian sendiri. Ini terakhir, Pak Riki, pertanyaan terakhir. Mungkin bisa diberikan penyemangat, kemudian juga motivasi untuk anak-anak TLM yang kelas 10 baru ini, agar nanti kedepannya bisa lebih mencintai lagi TLM itu bagaimana? Terima kasih. Segala sesuatu di dunia ini tak kenal maka tak sayang. Kita tidak bisa serta-merta mencintai dunia pendidikan ataupun pekerjaan tanpa kita masuk di dalam suatu lingkungan tersebut. Pesan saya, jalani apa yang sudah anak-anak pilih sekarang ini, ikuti sesuai kurikulum yang ada, tetap semangat, berikanlah yang terbaik buat kedua orang tuamu. Jangan pernah keluar dari rel, karena di dalam TLM itu yang dibutuhkan adalah kejujuran yang tadi, kemudian komitmen, terus dan juga dia tetap semangat walaupun hanya katakanlah mungkin aku tidak mau kuliah, sudah aku cukup ini untuk bekerja, itu ya pilihan, tetapi tetaplah semangat. Kalau bisa jangan pernah sampai berhenti hanya di SMK. Saya anjurkan teruslah mengejar ilmu setinggi langit selagi bisa dan selagi napas di kandung badan. Saya rasa tetap semangat anak-anakku semuanya, tidak usah berkecil hati.
raihlah cita-citamu dengan diawali masuk di TLM SMK Muhammadiyah Lumajang. Gitu aja dari saya, Mas. Ya, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan dan motivasi dari Bapak Riki. Semoga untuk anak-anak TLM kelas 10 yang baru bisa bersemangat lagi dan bisa menunjukkan karakter yang baik ke depan agar bisa diterima di Dudi maupun di dunia pendidikan. Terima kasih Bapak Riki, saya ucapkan sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.